Saya Dediko. Beberapa hari ini banyak teman-teman yang request untuk compare antara Infinix Zero 5G dengan Poco X3 Pro. Karena keduanya memiliki rentang harga yang mirip-mirip kalau beli baru ya, di kisaran 3,5 juta. Dan sesuai dengan keinginan teman-teman, makanya datanglah Poco X3 Pro ini. Poco X3 Pro ini saya beli second dengan harga 2,7 juta rupiah untuk varian RAM 6128. Untuk kelengkapan yang saya dapat ini full set original bawaan, dan ternyata pas saya cek aktivasinya ini ternyata baru diaktifkan di bulan Januari tahun 2022 ini. Berarti usia Poco X3 Pro ini cuma terhitung 3 bulanan saja. Berarti saya lagi hoki ya. Cuman ternyata pas saya cek fisiknya tidak begitu mulus guys. Jadi untuk di frame-nya ada kayak baret-baret halus, kayak agak kusam pemakaian. Lalu untuk di backdoor-nya ada bintik-bintik gitu. Ini hitungannya udah bintik-bintik jamur ya, karena bodinya dari plastik. Nah ini nggak bakalan bisa hilang. Tetapi untungnya layarnya kinclong guys, karena dia selalu pakai anti gores. Dan pas saya buka anti goresnya, layarnya benar-benar bersih banget. Kalau masalah body sih tinggal dipasangin case, masalah beres ya. Pas begitu unit datang, ini masih di MIUI 12.5.6. Pas saya cek update, ternyata ada update ke MIUI 13 di Poco X3 Pro ini. Padahal kemarin Xiaomi Mi 10T yang kemarin saya review itu belum ada update-nya loh. Malah Poco X3 Pro ada duluan loh. Untuk file size-nya mencapai 3,1 GB, benar-benar besar banget karena ini benar-benar upgrade besar-besaran. Setelah selesai update, saya sangat menyarankan untuk teman-teman reset data pabrik karena ini upgrade besar-besaran. Upgrade besar-besaran itu maksudnya upgrade dari Android 11 ke Android 12. Jadi di MIUI 13 ini Poco X3 Pro ini upgrade Android juga ke Android 12. Makanya saya sangat menyarankan untuk reset data pabrik setelah update. Kalau cuma update-update kecil kayak security patch itu mah tidak perlu guys. Itu mah langsung pakai saja nggak apa-apa, kecuali upgrade besar kayak gini ya. Setelah selesai update, langsung saya install aplikasi Benchmark, saya install Antutu, saya install 3D Mark, langsung saya tes Antutu menggunakan Poco X3 Pro ini. Di sini saya benar-benar kaget dengan skor Antutu dari Poco X3 Pro ini. 567.000 loh. Gila guys, ini tinggi banget. Kayaknya ini skor tertinggi yang pernah saya dapatkan ya di Poco X3 Pro ini. Habis itu saya running 3D Mark, saya tes YLab di situ untuk skornya cukup bagus, 3.463. Kalau kondisi kemarin kan di 855, Sony di 3000-an ya. Berarti ini ada peningkatan sebanyak 10% lebih lah. Berarti lumayan loh ya. Habis itu saya tes YLab stress test, dia loop 20 kali. Dan di sini saya juga cukup kagum untuk performa dari Poco X3 Pro ini. Untuk stability-nya mencapai 89,3%. Ini angka yang cukup bagus untuk sebuah Poco X3 Pro ya. Karena kan kemarin-kemarin pas saya review Poco X3 Pro di MIUI 12 itu kayak nggak gitu bagus gitu. Jadi dia kalau di tes benchmark berkali-kali itu sampai overheat, lalu sampai benar-benar panas banget. Pas saya tes YLab ini sih tidak ada gejala overheat ya. Memang suhunya panas banget. Suhu CPU-nya mencapai 52,4 derajat loh. Itu tinggi banget. Makanya saya kaget banget ya loop 20 kali, dan cukup bagus loh performa dari Poco X3 Pro ini di MIUI 13. Lalu saya ada tes Geekbench 5 menggunakan Poco X3 Pro ini. Untuk angka single core-nya 754. Kalau kita lihat ranking, dia sudah pasti performanya di atas Snapdragon 855. Lalu untuk multicore-nya di 2487. Pas lihat di ranking, performanya mirip-mirip dengan Snapdragon 855. Berarti memang ini base-nya sih di 855 ya. 855 apa 85 plus gitu. Lalu untuk game-game memang sudah saya install tapi belum selesai installnya guys ya. Jadi itu cuma baru download, saya harus download resource-nya lagi dan itu butuh waktu. Jadi untuk tes gamingnya belum bisa saya tes di Poco X3 Pro di video kali ini. Nanti ya di video selanjutnya saya akan coba tes performa gaming dari Poco X3 Pro ini. Apakah performanya makin bagus setelah update MIUI 13? Kita harus cari tahu. Kalau dilihat dari Antutu dan
Dan dilihat dari 3D Mark, menurut saya performanya sih kayaknya sih bagus ya. Itu dari tes benchmark ya. Tetapi nanti harus dipastikan lagi ketika tes gaming ya, kayak main Genshin Impact, PUBG Mobile, Mobile Legends, apakah dia bisa benar-benar stabil ya. Kalau bisa stabil berarti MIUI 13 itu benar-benar ngelosin performanya gitu. Tidak di limit, tidak seperti di MIUI sebelumnya yang di limit. Mudah-mudahan kayak gitu ya. Dan sudah pasti nanti akan saya compare dengan Infinix Zero 5G ini, biar untuk teman-teman yang galau bisa mendapatkan pencerahan video dari compare kedua handphone ini. Karena saya sangat penasaran gitu, apakah mending Poco X3 Pro eranya berakhir di sini ketika ketemu dengan Infinix Zero 5G? Kita harus cari tahu nanti. Oke, di sini saya spill dikit untuk performa chipset dari kedua handphone ini. Ini untuk tes Antutunya tidak saya tes secara bersamaan di waktu yang sama ya. Jadi ini tesnya di waktu yang berbeda. Karena Poco X3 Pro ini baru hadir guys. Jadi bisa dikatakan belum valid banget lah kita compare performanya. Karena rencana nanti saya akan tes Antutu 5 kali berturut-turut menggunakan kedua handphone ini dan langsung saya gaskan 3D Mark loop 20 kali gitu. Cuma di sini untuk skor tertinggi masih lebih bagusan di Poco X3 Pro di Snapdragon 860 ya. Angkanya lumayan, selisihnya mencapai ya 60 ribuan lah. Kalau dia dari sini untuk CPU ya bisa mendekati. Coba di sini untuk GPU dari Snapdragon 860 itu ngeri banget ya, 200-an loh. Ini untuk Antutu. Lalu 3D Mark ini juga tesnya di waktu yang berbeda ya. Jadi saya katakan ini masih belum valid banget. Cuman di sini untuk selisih angkanya jauh loh guys ya. Snapdragon 860 kalau kayak gini masih jauh di atas Dimensity 900 ya. Kalau dari benchmark ya. Lalu di posisi wireless stress test ini juga selisih angkanya lumayan jauh ya guys ya. Meskipun di sini untuk kestabilan Poco tidak sebagus Infinix Zero 5G, tapi angkanya masih lebih tinggi loh. Selisihnya masih 1000 loh guys untuk lowest loop score-nya ya. 3000, 2000. Jadi ini hanya sedikit gambaran saja untuk performa dari Snapdragon 860 dengan Infinix Zero 5G. Dan ini masih belum 100% ya. Karena nanti akan saya tes secara langsung. Kita juga pengen lihat suhunya secara langsung. Jadi di sini untuk tesnya ini di posisi yang masih adem-adem banget. Bisa dikatakan ini performa terbaik dari kedua handphone ini. Oke, jadi biar teman-teman ada gambaran sedikit. By the way, segini saja untuk perkenalan Poco X3 Pro di MIUI 13 di tahun 2022 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam mending Poco X3 Pro.